fi kutabihi wa rusulihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang para penulis Nabi dan para utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muallif rahimahullahu taala menyatakan kataba lahu sallallahu alaihi wasallam. Rasul punya para penulis ya. Di antara mereka para sahabat yang menulis untuk Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab ya, Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib, wa Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri, wa Ubay bin Ka'ab, wa Thabit bin Qais ibn Syammas, wa Khalid ibn Sa'id ibn Al-As ya, wa Hanzalah ibn Rabi' Al-Asadi, wa Zaid bin Thabit, wa Muawiyah ibn Abi Sufyan, wa Syarahbil ibn Hasanah. Ini para sahabat yang menjadi penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang lebih khusus. Ada yang lebih khusus menjadi sekretaris beliau. Wa kana Muawiyah bin Abi Sufyan wa Zaid bin Thabit alzamahum lidzalika wa khassuhum bi. Ada dua sahabat yang menjadi sekretaris Nabi, penulis khusus, yaitu Muawiyah dan Zaid bin Thabit. Yang mereka senantiasa mendampingi Nabi, menulis untuk Nabi SAW, menulis wahyu ya, untuk Nabi SAW. Dan yang paling khusus di antara para sahabat yang tadi kita sebutkan. Kemudian ya, para utusan Nabi SAW kita bahas sekarang. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul mengutus Amr ibn Umayyah Ad-Dhamiri rasulan ila Najasyi. Rasul pernah mengutus sahabat Amr ibn Umayyah Ad-Dhamiri sebagai utusan kepada An-Najasyi. Najasyi ini adalah nama gelar, ya, bukan nama orang. Nama gelar seperti penguasa Romawi, ya, namanya apa? Kaisar ya. Penguasa Mesir Al-Muqawqis ya. Atau penguasa Persia namanya apa? Kisra ya, ini juga nama gelar ya. Raja apa? Habasyah ketika itu namanya Najasyi. Sehingga Najasyi ya, ini bukan satu orang ya. Ada banyak gelar Najasyi di kerajaan Habasyah. Najasyi yang Rasul mengutus sahabat Amr Ibn Umayyah kepadanya adalah namanya Ashamah. Ashamah wa ma'nahu atiyah. Ashamah bermakna atiyah, yakni pemberian. Fa akhadha kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu ala 'ainaihi. Ketika Najasyi, ini Ashamah, menerima surat tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkannya di atas kedua matanya. Wa nazala an saririh, dan ia turun dari singgasananya. Fajalasa 'alal ard, dan duduk di tanah ya. Wa aslama wa hasuna islamuhu, ia masuk Islam dan baik keislamannya. Illa anna islamahu kana inda huduri Ja'far bin Abi Thalib wa ashabihi. Keislaman Ashamah ya, Najasyi ini ketika itu ya, dihadiri oleh sahabat Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang lainnya. Wa sahha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi yauma mata, dan telah sahih dalam riwayat hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati Najasyi ketika hari dia mati.
Di sini ada footnote dari Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengkritik pendapat muallif. Beliau punya pendapat yang lain. Dalam Zadul Ma'ad Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, inna ashama Najasyi alladhi shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa huwa Najasyi alladhi kataba ilaihi. Ashamah An-Najasyi yang Rasul menulis surat kepadanya untuk menyuruh pada Islam, itu bukan Najasyi yang Nabi salatkan dengan para sahabatnya dengan salat gaib. Beda orang. Najasyi yang Rasul mengirim surat kepadanya, itu bukan Najasyi yang Rasul salatkan dengan salat gaib saat di Madinah ketika hari ia meninggal. Nah, hadza tsani, Najasyi yang kedua, yakni Najasyi yang Rasul berkirim surat kepadanya. Kata Ibnu Qayyim, la yu'raf islamuhu, enggak diketahui keislamannya. Bi khilafil awal, beda dengan yang pertama, Najasyi yang Nabi salatkan dengan para sahabatnya dengan salat gaib, fa inna mata musliman, dia mati muslim. Najasyi yang kedua ini mati muslim, bukan Najasyi yang Rasul mengirim surat kepadanya. Wa qad rawa Muslim fi sahihin, Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari hadis Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, di antara murid Anas yang terbaik, Anas bin Malik, ia mengatakan, kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra wa Qaisar wa ila Najasyi. Rasulullah menulis surat kepada Kisra, penguasa Persia, kepada Qaisar, penguasa Romawi, dan Najasyi, penguasa Habasyah. Wa ila kulli jabarin yad'um ila Allah Ta'ala. Dan Nabi juga menulis surat kepada para penguasa. Rasul menyuruh mereka kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Najasyi yang Rasul mensalatinya, kata Anas, bukan Najasyi alladzi shalla alaihi Rasulullah sallam, bukan Najasyi yang Rasul mensalatkannya dengan salat gaib, beda orang. Ini juga diingatkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam Jawami' as-Sirah. Nah, terus siapa Najasyi yang disalatkan oleh Rasul dengan salat gaib? Adapun Najasyi yang Rasul mensalatkannya dengan salat gaib adalah Najasyi yang para sahabat itu hijrah yang pertama menuju Habasyah dari Makkah. Najasyi yang menyambut hijrah para sahabat, hijrah yang pertama dalam Islam, hijrah dari Makkah ke Habasyah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian waruya annahu kana la yazalu yura nur ala qabrih, dan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya terlihat cahaya di atas kuburan An-Najasyi tersebut. Ini yang pertama, sahabat Ammar ibn Umayyah Adh-Dhamiri radhiyallahu ta'ala anhu, utusan Rasul kepada Najasyi. Berikutnya adalah wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dihyata bin al-Khalifah al-Kalbi ila Qaisar Malik Rum wasmuhu Hirakal. Rasulullah SAW juga mengutus sahabat Dihyah al-Kalbi kepada penguasa Romawi yang bergelar Qaisar. Siapa nama Kaisar tersebut? Namanya Hirakal. Kaisar tersebut bernama Hirakal, atau kalau bahasa kita
Heraklius. Raja Heraklius. Bahasa Arabnya Herakl. Nah, ketika sampai utusan Rasul, sampai siapa namanya tadi, Dihya al-Kalbi, kepada penguasa Romawi, kepada Herakl, ya. Fasala 'an Nabi SAW. Herakl bertanya tentang Nabi kepada sahabat tersebut, pada utusan tersebut. Apa ciri-cirinya? Apa sifatnya? Bagaimana akhlaknya? Apa yang dia serukan? Apa yang dia bawa dari syariat? Ya. Kemudian wa thabata indahu sihhata nubuwwatih. Herakl meyakini bahwasanya ini nabi yang benar, nabi yang hak, ya. Benar kenabian Muhammad SAW. Dia dalam jiwanya, dalam dirinya mengakui bahwasanya ini rasul yang hak, bukan mendusta. Dia meyakini, ya, kebenaran ajaran Rasulullah SAW, keabsahan nubuwah Rasulullah SAW. Faham bil Islam, hampir-hampir dia masuk Islam. Dia sudah bertekad kuat masuk Islam ketika itu, ya. Dia ingin masuk Islam ketika mendengar Nabi yang hak tersebut. Namun falam tuwafiqur Rum, namun orang-orang Romawi, para menteri Romawi, para pejabat Romawi, rakyat Romawi tidak setuju dengan gagasan raja untuk masuk Islam. Wa khafahum ala mulkihi famsak, maka dia khawatir kerajaannya akan runtuh, akan berakhir, sehingga dia tidak masuk Islam. Maka dia tetap apa? Menjaga kerajaannya, belum jadi masuk Islam. Ya, ini apa? Ai lam yuqaddim al-Islam wa baqiya kafiran. Nah, ini Herakl tetap belum masuk Islam dan mati dalam kondisi kafir. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian dalam Syiar A'lamun Nubala, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala juga punya pendapat yang lain, ya. Beliau menyatakan rahimahullah, la'alla Herakl qad aslama sirran. Barangkali atau ada kemungkinan Herakl masuk Islam tapi diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya, tidak menampakkan kepada orang-orang Romawi, kepada rakyatnya, kepada para pejabat kerajaan. Idh arada ala qaumihi ad-dukhul fid din, ya. Yani ada kemungkinan Herakl masuk Islam dengan diam-diam ketika dia menawarkan pada kaumnya agar mereka masuk ke dalam Islam. Falamma khafahum, ketika Herakl ternyata ditolak penawarannya, dia khawatir akan jatuh kekuasaannya, maka Herakl berkata pada kaumnya, kepada orang Romawi, dia ngeles, ya. Innama kuntu akhtabiru